Ini adalah isian data kita, pemulir kita, ini adalah hasil rekapnya, dan nanti ini yang kita akan ambil datanya untuk kita kelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam hari buat semua sahabat saya yang dimanapun Anda berada. Selamat datang di Rumah Belajar Koko, saya Kosi Kosasi. Di sini saya akan berbagi video tutorial mengenai seputar Google Form, Google Spreadsheet, dan juga Google Sheet untuk menunjang aktivitas kita bekerja secara online. Baik, kita sudah masuk 2 video kemarin ya. Video yang pertama, dasar 1, dasar 2, dan sekarang kita masuk ke dasar yang ketiga ya. Ini masuk dasar yang 3. Oke, di sini kita akan bahas masalah rekap hasil Google Formulir ya. Pengertiannya apa sih rekap hasil Google Formulir itu? Bila kita memberikan Google Form atau Google Formulir kepada orang lain, otomatis adalah kita meminta data kepada orang lain ya. Baik itu data pribadi, data pekerjaan dan sebagainya, dan kemudian itu akan diisi oleh banyak orang ya, oleh banyak orang. Dan bagaimana hasil itu kita akan melihatnya, hasil pekerjaan yang orang-orang tersebut yang sudah mengisi, di mana kita akan bisa melihatnya ya. Jadi di video ini kita akan bahas masalah itu, hasil dari Google Formulir. Baik, itu tujuannya ya, atau penjelasan pengertiannya. Sekarang kita menghubungkan Google Spreadsheet ya, Google Formulir maksud saya, ke Google Spreadsheet sebagai tempat wadah kita merekap data-data yang akan kita lihat nanti. Baik, kita akan masuk ke Google Form-nya dulu ya. Nah, kemarin kita di video 2 sudah belajar ini ya. Jadi kalau misalnya yang belum paham masalah merubah tema dan sebagainya, silakan tonton video saya yang sebelumnya ya, tentang masalah tema ya. Baik, pertanyaan ini ya, jadi kita kan membuat Google Formulir itu memberikan meminta kepada orang lain itu untuk mengisi data. Misal di sini ada, kita ganti dulu ya, misalnya kita ganti nama misalnya ya, nama, kemudian kita ganti di sini, ini kita ganti ya, jadi nomor misalnya ya, nomor telepon TLPN ya, telepon ya, atau WhatsApp ya. Nanti ponnya bisa diganti ya. Ya, bisa diganti. Jadi di pertanyaan tadi IP kita ganti supaya agak sedikit ganti areal aja deh ya, supaya lihat. Nah, sudah ya. Pembahasan ini kita sudah saya bahas pada video kedua ya, tentang deskripsi dan tema ya. Baik, di situ alamat ya. Nah, ini adalah kan yang kita akan bagikan kepada teman-teman kita, warga kita, atau misal di sekolah itu para siswa kita atau pada para guru kita ya, kita akan bagikan. Dan nanti kita akan tahu di mana kita bisa melihat rekapan dari hasil Google Form itu. Jadi kita harus bisa menghubungkan dua layanan ini. Yang satu adalah Google Form, yang satu lagi adalah Google Spreadsheet. Baik, kita masuk ke jawaban ya, jawaban. Langsung ke sini kita akan masuk ke Google Spreadsheet ya. Kemudian kita klik saja ya. Ada, kalau kita dekati, ada bacaan di bawahnya, kirim respon, klik. Nah, di sini ada pilihan tujuan respon ya. Maksudnya respon ini adalah isian yang kita akan, yang diisi oleh para warga atau anak didik kita dan sebagainya, itu kita motor mana ya gitu ya. Buat
baru, nah kalau buat baru nanti akan dibuatkan Google Spreadsheet itu yang baru. Sedangkan pilih spreadsheet kalau kita sudah punya Google Spreadsheet-nya. Maksudnya kita sudah punya, kita ingin naruh di situ atau kita menggabungkan dari berapa Google Form jadi satu gitu ya. Kita yang pertama dulu ya, membuat spreadsheet baru ya. Di sini bisa kita ganti judulnya atau memang kita abaikan ya, maksudnya sesuai dengan data atau judul dari Google Form itu. Klik buat, nah sudah, langsung dia akan membuka Google Spreadsheet-nya. Nah, ini sudah ya. Nah, nanti isian dari Google Formulir yang ini ya, ini akan masuk ke data-data di sini. Ya, ya. Tadi kan di situ ada nama, ya kan? Kita lihat di sini. Di sini ada nama. Kemudian di sini ada nomor telepon, ya. Di sini ada nomor telepon, ya. Kemudian di sini ada alamat. Ini pun ada alamat, ya. Sekali lagi, kita merekapnya adalah di sini. Jadi fungsi daripada spreadsheet ini adalah mengumpulkan data-data kita atau data-data orang yang mengisi formulir. Ya. Baik, kita akan coba apakah berfungsi atau tidak. Kita akan coba, misalnya kita buat dulu ya, nanti akan tampilannya seperti ini pada saat warga atau orang lain yang mengisi formulir. Kita isi di sini, mohon maaf di sini tanggal nama ya. Kita coba kita rubah dulu sebentar ya. Di sini kita masuk ke di sini tanggal, kita rubah dulu menjadi jawaban singkat ya. Jawaban singkat. Ya, kemudian di sini ini pun jawaban singkat saja karena kurang dari 100 ya. Nah, ini kita bawa lihat paragraf. Oke, sudah ya. Kita kembali lagi ke pengisiannya ya. Pertama kita masukin namanya misalnya bagus gitu ya. Bagus. Bagus Septiadi misalnya. Septiadi. Oke. Kemudian nomor WA kita asal saja 001234567891. Nah, contoh namanya contoh boleh aja. Kemudian alamat misalnya ya. Kita bikin di situ Jalan Raya Balik Papan nomor 31 Januari misalnya Jakarta gitu ya. Contoh. Ya, contoh. Seperti itu. Ya, ini contoh. Jadi setelah orang-orang bikin seperti ini kan dia akan klik kirim ya. Klik kirim. Nah, ini ada klik kirim. Klik kirim. Nah, nanti data itu akan masuk ke rekapan hasil dari data yang kita buat tadi. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah masuk tadi ya. Bagus, ini nomor teleponnya, ini alamatnya, ya. Nah, semacam itu. Dan di sini adalah waktu, ya, ada waktu pengisian. Jadi untuk waktu ini secara otomatis dibuatkan oleh Google Form-nya. Seperti itu ya. Baik, kita coba lagi sekali lagi, ya. Kita buka tutup dulu, ya. Kemudian kita buka lagi. Nanti sudah berupa link ya. Ini contoh saja. Kita masukkan lagi misalnya Dudung. Kemudian namanya Dudung, kemudian nomor teleponnya 134567778 910 misalnya.
contoh namanya juga nggak apa-apa. Kemudian alamat Jalan Batu Ampar nomor 31 Condet, Jakarta Timur misalnya. Ya, contohnya. Oke. Kirim. Kirim. Oke, kita lihat di sini. Klik. Nah, ya kan sudah masuk lagi di apa namanya? Di tampilan ini, ya. Oke. Inilah hasil dari pengisian Google Form. Ya, jadi kita akan sangat terbantu sekali dengan menggunakan Google Form ini atau Google Formulir ini. Ya, jadi minta data atau kita suruh mengisi formulir, kemudian kita akan merekamnya secara gampang. Ya, secara gampang. Dan ini bisa kita kelola nanti ya, kita kelola misalnya ini kan biasanya kurang pas ya, kita bisa tengahkan, kemudian apa namanya kita kita misalnya ini nggak penting lah gitu ya, kita nggak penting, kemudian kita bisa hidden aja atau kita sembunyikan. Di sini ada menyembunyikan, sebentar, di mana dia menyembunyikan, sembunyi ya, ini mensembunyikan kolom. Nah, ya kan, hilangkan dia. Kemudian misalnya kita ingin tengahkan, nah jadi tengah. Kemudian ingin kita besarkan ya supaya dia lebih kelihatan bagus. Ya, pada saat kita geser ke bawah di sini kan ini pun akan turun ke bawah ya. Oh, kurang bagus nih. Kita blok, kemudian kita tengahkan ke atas. Nah, ada di tengah-tengah. Sudah rapi ya. Kemudian kita ingin kasih warna misalnya. Warna. Nah, ini misalnya kasih warna kuning. Nah, lebih bagus lagi. Oh, pinggirnya kasih garis lah ya. Pinggirnya kasih garis. Kita kasih garis. Ya. Nah, kita kasih garis. Dan seterusnya. Nanti ini akan banyak ke bawah ya, sesuai jumlah orang yang mengisinya ya. Jadi cukup mudah ya. Berarti kesimpulannya untuk video yang ketiga ini adalah kita bisa kita bisa mengerti ya tentang rekap ya. Sekali lagi, rekap itu adalah hasil dari pengisian orang yang mengisi Google Formulir atau Google Form yang kita buat. Letaknya di mana? Letaknya di Google Spreadsheet ya. Dan kita bisa merapikan atau mengolah data sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi seperti tadi kita sudah masuk ke Google Spreadsheet. Ini adalah isian data kita, formulir kita, ini adalah hasil rekapnya, dan nanti ini yang kita akan ambil datanya untuk kita kelola guna untuk kegunaan yang lainnya. Bahasanya luar biasa ya. Kita gunakan untuk kepentingan kita gitu ya. Jadi kesimpulan seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau apa namanya masukan, silakan bisa berkomentar di bawah. Kemudian ini merupakan pembelajaran dasar ya. Jadi untuk yang sudah mahir ya silakan di skip saja. Kemudian mohon maaf apabila ada bahasa yang tidak jelas atau kurang jelas. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita di sini hanya berbagi pengalaman dan sebagainya. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.